Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FBKK C11 akan mempresentasikan mengenai FB kami. Metode yang kami gunakan di sini ada Division Tree, SVM, KNN, dan ANN. Sebenarnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alfiansyah, NRP 051027. Lanjut. Saya Syamil Divaulog Syukur, NRP 05100196. Kemudian ada saya Jonathan Leonardo Asalan Simanjuntak, NRP 051150. Bisa dilanjut, next. Latar belakang, bentar. Latar belakang jamu tersedia di berbagai ragam adanya. Jamur tersedia dengan berbagai ragam adanya. Karena sebagian besar jamur yang ditemukan di alam tampaknya memiliki karakteristik yang sama. Ada banyak tips untuk mengidentifikasi jamur yang dapat dimakan atau sebaliknya, atau yang bisa dibilang beracun. Namun jamur yang berbeda mungkin terlihat sangat mirip dan hanya dapat dibedakan dengan satu atau dua karakteristik atau atribut tertentu, misalnya bentuk tutup, gill, color, odor, dan lain-lain. Dengan demikian kita dapat mengetahui antara yang dapat dimakan dan beracun. Berbagai teknik dan algoritma pembelajaran diterapkan pada kumpulan dataset jamur dengan tujuan untuk mengklasifikasi keberagaman yang terdapat padanya. Beberapa contoh dari penerapan algoritma tersebut berupa Dickinson Tree, SVM, KNN, dan ANN. Maka daripada itu, dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan kita dapat dengan mudah dalam mengklasifikasi keberagaman yang terdapat pada jamur. Next. Untuk batasan masalah, agar pengerjaan tugas FP ini menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik, maka yang dibatasi sebagai berikut. Pertama, dataset yang digunakan adalah dataset mushroom, itu bisa diklik, dan dataset diperoleh melalui Kaggle. Kemudian yang kedua, testing dan generate score Dickinson Tree, SVM, KNN menggunakan cross-file score dari scikit-learn dengan estimator mengikuti jenis metode klasifikasinya, dan nilai CV-nya yaitu 5 untuk ANN dan CV sama dengan 10 untuk metode lainnya. Kemudian yang ketiga menggunakan label encoder dari scikit-learn untuk proses preprocessing-nya. Next. Tujuan dan manfaat. Kumpulan data informasi jamur yang dapat digunakan untuk identifikasi jamur pada kelas, cap shape, cap color, cap surface, dan lainnya yang terdapat pada jamur. Beberapa tugas yang dapat dilakukan menggunakan dataset ini adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan pembahasan data, lalu ada preprocessing, kemudian ada visualisasi dan rekayasa fitur pada dataset, dan menerapkan model Dickinson Tree, SVM, KNN, dan ANN. Dan terakhir mengambil informasi dari hasil clustering. Kemudian ada dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan oleh kelompok kami adalah dataset Mushroom Classification. Dataset pada awalnya dataset ini memiliki 23 fitur, termasuk fitur kelasnya dengan 8.124 baris data. Sebuah baris data berisikan 22 ciri dari sebuah sampel jamur dan hasil klasifikasinya. Apakah jamur beracun atau poisonous atau tidak atau edible. Dataset ini bersifat kategorikal. Keseluruhan data pada dataset ini bernilai objek dalam kurung string. Tidak ada data yang hilang atau bersifat nil. Untuk lebih jelasnya, berikut detail dari tiap-tiap fitur pada dataset. Dataset yang pertama, contohnya satu kelas. Deskripsinya itu sebagai mengklasifikasikan kelas pada dataset yang digunakan, atau bisa kita sebut kelas target seperti itu. Kemudian untuk fiturnya, untuk sekilas saja, fitur semuanya di sini, dataset ini tidak memiliki data nol. Kemudian untuk tipe datanya semuanya objek. Kemudian selain ada fitur kelas, ada fitur cap shape dengan deskripsi mengklasifikasikan bentuk kepala jamur pada dataset. Kemudian ada cap surface, mengklasifikasikan deskripsinya, mengklasifikasikan bentuk permukaan kepala jamur pada dataset. Next.
Kemudian ada Kepler, deskripsinya mengklasifikasikan warna pada jamur pada dataset. Kemudian ada Basis, deskripsi mengklasifikasikan bentuk basis jamur pada dataset. Kemudian ada Odor, mengklasifikasikan bau jamur pada dataset. Next. Kemudian ada Giltagman, mengklasifikasikan bentuk bawah dari kepala jamur. Kemudian ada Gill Spacing, mengklasifikasikan jarak partisi kepala jamur pada dataset. Kemudian ada Gill Size, mengklasifikasikan ukuran dari bagian bawah kepala jamur. Next. Ada Gill Color, mengklasifikasikan warna dari bagian bawah jamur. Kemudian Stalk Shape, mengklasifikasikan bentuk tangkai jamur. Kemudian ada Stalk Root, mengklasifikasikan akar tunggal jamur. Next. Ada Stalk Surface Above Ring, mengklasifikasikan permukaan tangkai di atas cincin jamur pada dataset. Kemudian ada Stalk Surface Below Ring, mengklasifikasikan permukaan tangkai di bawah cincin jamur pada dataset. Kemudian ada Stalk Color Above Ring, mengklasifikasikan warna tangkai di atas cincin jamur. Next. Tes next. Halo. Sini belum ganti. Halo. Ntar aku masuk. Oke. Kemudian ada ring number, mengklasifikasikan nomor cincin jamur. Kemudian ada ring type, mengklasifikasikan jenis cincin jamur. Kemudian ada spore print color, mengklasifikasikan warna cetakan spora jamur. Next. Kemudian ada population, mengklasifikasikan jenis populasi jamur. Dan yang terakhir habitat, mengklasifikasikan jenis habitat jamur. Next. Kemudian contoh pada dataset ini untuk contoh dataset yang digunakan ada berapa nilai di situ. Semuanya bernilai huruf. Maka nanti akan kita ubah gitu. Bisa next untuk akan kita tahu di slide selanjutnya. Metode preprocessing yang digunakan. Metode preprocessing yang kami gunakan sebelum menggunakan dataset diantaranya adalah data cleaning. Kita memeriksa missing value atau null value pada dataset. Kemudian ada data transformation, yaitu melabeli dataset menjadi angka menggunakan label encoder dari scikit-learn. Kemudian ada agar data dapat diolah oleh mesin. Kemudian ada melakukan scaling menggunakan standar scaler pada data. Kemudian ada data reduction, menghapus fitur memiliki nilai konstan pada setiap barisnya. Kemudian yang terakhir membagi data menjadi dataset testing dan dataset training. Next. Metode klasifikasi yang digunakan. Terdapat 4 metode klasifikasi yang kami gunakan. Dalam setiap metodenya terdapat beberapa parameter atau fungsi yang kami bedakan sebagai nilai pembanding. 4 metode tersebut adalah decision tree, menggunakan Gini index dan entropy gain. Kemudian ada SVM, menggunakan RBF kernel dan nilai kernel sebagai kernelnya. Kemudian ada K-nearest neighbor atau KNN, menggunakan variasi nilai K sama dengan 1 hingga K sama dengan 20. Kemudian Artificial Neural Network atau ANN, ini menggunakan fungsi aktivasinya, ada ReLU aktivasi, kemudian ada Tanha activation function, kemudian ada linear activity function. Next. Ada decision tree. Decision tree atau biasa kita sebut pohon keputusan adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model seperti pohon untuk mengambil suatu keputusan tertentu, termasuk dalam mengklasifikasikan suatu objek ke kelasnya. Algoritma decision tree yang digunakan pada percobaan ini adalah ada pertama Gini index, metode penyusunan decision tree dengan menghitung nilai Gini index terlebih dahulu dari suatu fitur untuk kemudian dihitung nilai Gini splitnya. Setelah Gini splitnya didapatkan untuk masing-masing fiturnya, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan satu sama lain demi memperoleh nilai Gini split yang paling kecil. Fitur dengan nilai Gini split paling kecil kemudian dimasukkan ke dalam node decision tree, terus lakukan langkah yang sama hingga tersusun decision tree yang akurat. Kemudian ada algoritma yang kedua menggunakan entropy gain. Metode penyusunan decision tree
dengan menggunakan nilai entropi terlebih dahulu dari suatu fitur untuk kemudian dihitung nilai information gain-nya. Setelah nilai information gain didapatkan untuk masing-masing fiturnya, nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan satu sama lain, ini memperoleh nilai information gain yang paling besar. Fitur dengan nilai information gain paling besar kemudian dimasukkan ke dalam node division tree, terus lakukan langkah yang sama hingga tersusun division tree yang akurat. Selanjutnya ada SVM di sini. Support vector machine. SVM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang bisa digunakan untuk mengklasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi linear maupun non-linear. Algoritma support vector matching yang digunakan pada programnya adalah RDF kernel. Kernel adalah bentuk kernelizasi yang paling umum dan merupakan salah satu kernel yang paling banyak digunakan karena kemiripannya. Dengan distribusi Gaussian, fungsi kernel RDF untuk dua titik X1 menghitung kesamaan atau berapa dekat mereka satu sama lain. Fungsi kernel yang digunakan untuk menemukan mengklasifikasi non-linear atau garis regresi untuk rumusnya seperti di bawah. Ini rumusnya biasa kita temui di statistika. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada metode SVM yaitu terdapat linear kernel. Nah, kernel linear ini digunakan ketika dapat dipisahkan secara linear, yaitu dapat dipisahkan menggunakan satu garis. Ini termasuk salah satu kernel yang paling umum digunakan. Ini sebagian besar digunakan ketika ada sejumlah besar fitur dalam dataset tertentu. Linear kernel ini direkomendasikan untuk klasifikasi teks karena teks seringkali dapat dipisahkan secara linear karena linear memang sangat cocok untuk kategorisasi teks. Selanjutnya terdapat metode KNN atau K-nearest neighbor. Secara sederhana, K-nearest neighbor atau KNN ini adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau train dataset yang diambil dari tetangga terdekatnya atau nearest neighbor. Yang kemudian itu dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat, algoritma KNN ini bekerja dengan melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang ini kemudian dibagi menjadi bagian-bagian yang merepresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran kemudian akan direpresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Setelah itu data baru yang diklasifikasi selanjutnya diproyeksikan pada ruang dimensi banyak yang telah memuat titik-titik C data pembelajaran. Baru kemudian proses klasifikasi dilakukan dengan mencari titik C terdekat dari C baru nearest neighbor. Kemudian terdapat ANN atau Artificial Neural Network. Nah, ANN ini atau jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem secara biologis, sistem saraf, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Neural network sendiri terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu yang pada umumnya adalah masalah klasifikasi ataupun prediksi. Pada implementasi yang kami lakukan pada klasifikasi dataset ini digunakan 3 fungsi aktivasi yang berbeda-beda sehingga variabel pembanding yaitu sebagai variabel pembanding yaitu yang pertama ReLU atau Rectified Linear Unit Activation Function, yang kedua Tan Activation Function dan Linear Function. Mohon maaf sebelumnya, ini udah di record belum ini? Recordnya udah itu belum? Record. Sepertinya udah. Udah kan ya? Sorry tadi ini ya. Tadi Terlalu fokus aku di sini. Iya udah di. Oke, lanjut. Nah, ini
adalah penjelasan dari rumus pada ReLU, TAN, dan juga identity yang kami gunakan dalam mengklasifikasi dataset yang kami gunakan. Kemudian metode pengukuran performa atau kinerja sistem. Nah, pengukuran performa atau kinerja sistem menggunakan dataset testing yang sudah dipisahkan dari dataset training dengan memanfaatkan metode cross validation atau yang bisa disebut juga sebagai k-fold cross untuk mengukur tingkat akurasi model. Cross validation sendiri ini adalah suatu metode tambahan dari teknik data mining yang bertujuan untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal. Metode ini juga sering disebut dengan k-fold cross validation, di mana percobaan sebanyak kali untuk satu model dengan parameter yang sama. Kita dapat akan mempartisi atau membagi set data tersebut ke partisi dengan komposisi kelas yang seimbang di setiap partisinya untuk kemudian secara bergantian melatih dan mengetes model tersebut menggunakan partisi yang telah dibuat secara bergantian pada setiap iterasinya. Secara umum, kita akan membandingkan N model dalam cross validation ini. Dalam arti lain, fungsi dari penggunaan metode cross validation adalah yang pertama untuk mengetahui performa dari suatu model algoritma dengan melakukan percobaan sebanyak kali. Berikutnya untuk meningkatkan tingkat performansi dari model tersebut, dan juga yang ketiga untuk mengolah dataset dengan kelas yang seimbang. Berikutnya adalah desain sistem dan implementasi. Nah, untuk flowchart-nya seperti pada gambar yang pertama ya, dimulai dari start, kemudian pre-processing data, kemudian akan diproses dengan training data, berikutnya testing data, yang selanjutnya dilanjutkan dengan generate score dan akan berakhir pada generate score. Nah, untuk penjelasannya pada tiap-tiap flowchart tersebut, yang pertama pre-processing, sebelum data diolah, dilakukan data cleaning terlebih dahulu dengan memeriksa data yang tidak memenuhi syarat dengan metode is null, metode non and unique, metode kemudian kolom atau fitur semua dilakukan data transformation, khusus untuk decision tree hanya dilakukan di kelas target. Kemudian dilakukan data reduction pada fitur file type karena nilainya satu atau konstan. Pada setiap metode klasifikasi, terdapat sedikit perbedaan tahap preprocessing sebelum data benar-benar bisa diolah. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada saat demo notebook nanti. Yang kemudian terdapat training data. Sebelum training data tentunya dilakukan split untuk data train maupun data test. Kemudian dilakukan data training sesuai dengan metode klasifikasi yang dipakai, menggunakan metode cross validation agar data yang dihasilkan akurat. Berikutnya terdapat testing data, dilakukan data testing sesuai dengan metode klasifikasi yang dipakai, menggunakan metode cross validation agar data yang dihasilkan akurat. Dan kemudian pada generate score, pada tahap ini setelah training maupun testing dilakukan, skor hasil tersebut di-print dalam format presentasi. Selanjutnya untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Syamil untuk penjelasannya tadi sedikit mengenai desain sistemnya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai implementasi yang sudah kami lakukan terhadap 4 metode yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Kalau begitu saya mulai saja langsung. Jadi di sini ada 4 notebook yang sudah kami buat. Untuk setiap metode itu punya notebooknya sendiri. Di sini ada decision tree, SVM, KNN, dan yang terakhir itu INN. Nah, untuk pengerjaannya, jadi yang pertama itu kita 3 kode pertama ini untuk mengambil datanya atau untuk lebih tepatnya untuk menghubungkan notebook-nya ini dengan dataset yang kita ambil atau dengan platform Kaggle-nya itu sendiri di sini. Nah, kemudian pada dataset keempat ini kita akan mendownload datasetnya yang sudah disiapkan tadi. Bisa kita run dulu coba.
Oke, dia bakal nge-run. Nah, dia akan mendownload datasetnya, kemudian nanti dataset yang dalam berformat zip itu nanti akan di-unzip, kemudian dihilangkan zip-nya. Jadi yang tersisa di sini nanti cuma mushroom CSV-nya saja, seperti ini. Kemudian nanti akan di-read mushroom CSV-nya, seperti itu. Nah, di sini udah terbaca mushroom CSV-nya. Kemudian ini untuk melihat, memastikan dataset yang sudah kita load di dataset sini, itu sudah benar, mushroom CSV-nya tidak ada yang error, dan sudah terlihat di sini 5 dataset pertamanya. Kemudian di sini untuk kita melihat infonya mengenai dataset si mushroom-nya ini ada 23 fitur yang sudah termasuk dengan fitur kelasnya dengan jumlah datanya itu 8.124 sesuai dengan yang sudah diberitahukan sebelumnya. Dengan semua dan tidak ada data yang nol untuk masing-masing fitur di sini. Kemudian untuk setiap fiturnya itu memiliki tipe data objek. Atau lebih tepatnya di sini bisa langsung terlihat sebuah karakter string ya. Ini termasuk karakter string, tapi di sini didefinisikan juga sebagai objek. Kemudian ini untuk bentuk shape-nya adalah 8.124 data dengan 23 kolom. Dengan untuk fitur kelasnya itu ada 2 tipe, P dan E. Dan ini persebaran datanya. Di sini untuk kelas P dan E hampir mendekati 4.000 kedua-duanya. Tapi yang P itu masih di bawah 4.000 sedikit dan E itu di atas 4.000 sedikit. Kemudian kalau misalnya kita value counts, ini bisa terlihat lebih jelasnya, E itu 4.208 dengan P itu 3.916. Kemudian kita deskripsikan datasetnya di sini untuk membantu kita memberikan bayangan gitu lah terhadap datasetnya ini untuk masing-masing kolomnya. Kemudian ini untuk memastikan lagi is null-nya apakah benar, apakah ada data yang nol, tapi di sini sudah terjawab tidak ada data yang nol semua. Dan untuk tipe ini kita untuk melihat untuk masing-masing fiturnya ini ada nggak sih data uniknya itu untuk masing-masing fitur ada berapa gitu. Nah, di sini lihat dua. Nah, di sini bisa kita lihat ada file type yang bernilai 1. Jadi nilai pada file type ini bersifat konstan. Oleh karena itu untuk proses klasifikasi itu tidak membantu apa-apa gitu. Itu hanya akan memperumit si mesinnya ini atau model kita nanti mengkalkulasikan model yang akurasinya tinggi gitu. Hanya akan memperumit aritmatikanya saja. Jadi untuk itu file type ini sebenarnya bisa di-drop karena nilainya konstan. Jadi kita drop di sini. Kemudian setelah di-drop, nantinya dataset kolomnya, file type di sini juga sudah akan hilang nih, file type-nya. Jadi cuma ada file color doang. Di file type kan dekat-dekat di atasnya, di sebelum file color nih. Nah, tapi udah nggak ada di sini. Jadi sudah di-drop berhasil. Kemudian di sini kita akan memisahkan data X. Dataset X ini dataset yang akan kita gunakan untuk melatih modelnya atau untuk menguji modelnya juga. Jadi dataset namun tidak ada fitur kelasnya. Nah, sedangkan untuk fitur kelasnya sendiri itu tidak hanya akan di-drop langsung saja, tapi akan disimpan di fitur data Y. Nanti digunakan untuk mencari akurasi modelnya itu. Akurasi modelnya apakah sudah akurat, berapa persen akuratnya itu dari hasil yang diprediksi oleh model dengan hasil yang sebenarnya disimpan di Y ini, di dataset Y-nya ini. Nah, di sini ada perbedaan yang tadi dijelaskan oleh Syamil mengenai kalimat yang menyatakan ada sedikit perbedaan pada pre-processing data untuk setiap masing-masing metode. Nah, ini yang dimaksud dengan perbedaannya sedikit. Jadi di sini kalau yang nanti pada metode-metode selanjutnya hampir sebagian besar kita akan menggunakan label encoder untuk merubah dataset yang sebelumnya bernilai string di sini menjadi angka supaya nanti bisa diolah oleh mesin gitulah. Kasarnya seperti itu. Nah, tapi kalau di sini di decision tree kita nggak mau mengkategorisasikannya itu data selain dari 0 sama 1 karena kan nilai kalau decision tree itu kan nilainya kalau tidak dia 0, kalau iya dia 1, cuma itu doang kan. Jadi dia kanan kiri nanti model bentuknya itu decision tree-nya itu pohonnya. Oleh karena itu kita tidak menggunakan label encoder melainkan kita menggunakan pdgetDummies. Jadi untuk setiap kategori yang ada dalam sebuah fitur kayak di sini contohnya saya ambil CapShape deh. CapShape itu ada 6. CapShape-nya itu jadi nanti setiap fitur 6-6-nya itu bakal dijadikan sebagai kolom kalau di getDummies tuh jadi 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian untuk fitur pada kelas data 0, kalau data 0-nya itu katakanlah mana ya? Data 0 itu CapShape-nya X. Maka nanti si CapShape-nya X doang yang akan bernilai 1 di sini. Nah, kayak gitu kalau untuk yang getDummies di sini. Mungkin itu gambaran sederhananya. Nah, untuk nilai Y-nya, tapi kita tetap menggunakan label encoder karena nilai Y-nya ini kan cuma ada 2 data kan, antara E atau P. Nah, jadi E-nya itu 0, P-nya itu 1 di sini. Nah, jadi kita nggak perlu pakai getDummies. Cukup pakai label encoder saja seperti biasa.
Itu pre-processing di decision tree. Kemudian untuk pembagian datasetnya ini masuk ke pre-processing juga sih. Jadi kita akan membagi datasetnya menjadi data training dan data testing di sini. Dengan besarnya itu untuk data test, itu test size di sini 0,3, jadi data training itu 0,7% atau 70% dari data dari 8.124 data tadi. Kemudian random state-nya itu 42, itu untuk men-shuffle datanya gitu, biar nanti datanya nggak sesuai urutan, jadi lebih apa ya, lebih random lah apa yang di trainingnya itu, jadi gimana ya, bukan berarti 30% data pertama doang yang bakal diambil buat testing, nggak, nanti bakal di random datanya. Yang mana yang buat testing, mana yang buat training gitu. Kemudian nanti ini bisa kita lihat shape dari masing-masing data trainnya ada 5.686 dengan 116 kolom. Itu yang tadi sudah dibentuk dari dummies tadi, makanya jadi banyak kolomnya. Dan untuk data trainnya juga sama di sini, bisa dilihat. Kemudian di sini kita mengimpor kelas-kelas yang akan kita gunakan untuk menghasilkan model yang kita inginkan, gitu, untuk melatih modelnya. Nah, jadi di sini kita menggunakan ada 2 kriteria yang seperti dijelaskan oleh sebelumnya oleh teman-teman saya. Yang pertama itu ada gini untuk decision tree. Jadi bisa dilihat di sini, kemudian di sini kita training modelnya menggunakan data training. Nah, ini proses trainingnya bisa dilihat. Nah, setelah proses trainingnya selesai di sini, kemudian nanti dia akan membentuk apa ya? Kita ingin membentuk pohon klasifikasinya untuk dimasukkan ke dalam laporan nantinya, ke dalam PPT-nya maksudnya. Nah, di sini bisa kita lihat proses pembentukan decision tree-nya menggunakan model yang sudah kita buat sebelumnya dengan kriterianya gini. Nih, di sini kan dijelaskan nih, CLF gini, model yang digunakan. Nah, ini pembentukannya. Nah, ini nanti pohon hasil akhirnya, nanti akan dijelaskan juga di slide. Kemudian kita akan ambil akurasinya itu kita akan ngetes menggunakan cross validation seperti yang sudah dijelaskan teman saya, dan nanti akan dimasukkan juga ke dalam PPT, akan dibahas di bab yang selanjutnya. Kemudian ini entropi gain-nya hampir sama dengan gini tadi, cuma bedanya kriterianya itu kita harus menggunakan entropi sekarang, karena kita akan menggunakan information gain kan. Ini hampir sama juga, kita akan membentuk modelnya, dan kita akan menghitung hasil akhirnya akurasinya menggunakan cross validation score. Demikian untuk decision tree. Kemudian bisa kita lanjutkan ke SVM. Mungkin saya akan scroll ke atas dulu. Nah, di sini hampir sama, untuk 3 yang di sini ini juga sama, kita membaca datasetnya, kita ngelihat lagi informasi mengenai datasetnya, hampir sama. Nah, ini juga akan di-drop si file type-nya karena cuma 1 kan. Kemudian, nah di sini yang tadi dibilang beda, kalau yang sebelumnya kita pakai pdget dummies, nah di sini kita cukup menggunakan label encoder saja. Jadi di sini label encoder-nya seperti ini, cap shape-nya juga. Ya, jadi untuk tadi ada cap shape ada berapa? Ada 5 ya? Cap shape tuh, ada 6, dari 0 sampai 5 berarti nantinya datanya, 0 sampai 5. Nah gitu, kategorinya masing-masing. Terus di sini kita ya membagi yang kelas tadi jadi masuk ke Y, yang X-nya itu buat nge-training sama nge-testing modelnya itu masuk ke X, dataset X-nya, kasarnya gitu. Kemudian nanti akan dibagi datasetnya, kemudian nanti akan dilakukan. Nah, di sini bedanya dengan decision tree. Kalau decision tree kan tadi kan kita cukup memiliki nilai 0 sama 1. Nah, karena di Mushroom SVM ini kita memiliki fungsi kernel atau fungsi aritmatik yang secara eksplisit, maka lebih baik datanya itu dilakukan scaling terlebih dahulu dengan menggunakan kelas standard scaler di sini. Jadi kita scaling dulu data yang menggunakan standard scaler, kemudian bisa kita lihat hasil scalingnya itu menjadi seperti ini. Kemudian nanti akan ini shape-nya, hasil akhirnya, pembentukan datanya. Setelah dia dibagi menjadi data test. Nah, ini baru kita masuk ke pelatihan modelnya. Untuk yang pertama itu seperti yang dijelaskan, jadi kalau untuk SVM ini kita ada 2 fungsi kernel, yaitu fungsi RBF dan juga fungsi linear. Untuk fungsi kernelnya. Ini yang pertama ini untuk RBF. Di sini terlihat kernel RBF. Dengan C-nya itu kita pakai default 1. Kemudian di ini proses pelatihan modelnya, CLF fit X-train Y-train. Kemudian kita hitung menggunakan model yang sudah kita yang sudah kita susun menggunakan cross validation score di sini. Nanti hasil yang akan ditunjukkan juga di slide yang selanjutnya di bab hasil dari implementasi. Ini untuk linear SVC hampir sama. Cuma kelasnya kita daripada menggunakan SVC sudah ada kelas sendiri untuk yang fungsi
fungsi kernel linear, jadi kita cukup menggunakan fungsi linear SVC di sini. Nggak perlu pakai SVC lagi, terus nanti kita set si kernel jadi linear, itu nggak perlu, udah ada kelasnya sendiri, linear SVC. Hampir sama dengan yang sebelumnya, kita training modelnya, kemudian kita hitung akurasi skornya, yang akan dibahas di hasil implementasi nantinya. Itu untuk Mushroom, untuk SVM-nya, kemudian untuk KNN. Untuk KNN ini juga hampir sama. Kita ambil datanya, kemudian kita import library yang kita perlukan, kita kita masukkan ke variabel datasetnya, kemudian kita cek lagi datasetnya seperti ini. Terus nanti kita lihat end unique-nya, kita drop dataset file type-nya, kita drop. Nah, di sini kita menggunakan label encoder juga. Cuma di sini saya ingin memastikan lagi sebelumnya kalau untuk codingan ini, apakah kelas untuk masing-masing kelasnya ini ada apa aja gitu, maksudnya yang bakal nanti dijadiin label encodernya, berarti kan kalau di sini bisa kelihatan E itu jadi 0, P itu bisa jadi 1, B jadi 0, C jadi 1, F jadi 2, dan seterusnya. Itu makanya saya definisikan fungsi ini sebenarnya. Tuh kayak gitu, makanya ada beda di situ, tapi sebenarnya hampir sama aja kayak yang tadi pakai label encoder juga, cuma di sini saya ingin memastikannya aja. Nah, di sini dataset head-nya bisa dilihat hampir sama, ini juga kayak tadi hampir sama. X untuk nge-training sama nge-testing model, yaitu untuk fokus nyimpen hasil klasifikasinya aja gitu. Untuk nanti dilakukan perbandingan dengan hasil prediksi yang udah kita lakukan dengan mesinnya. Nah, sama dengan yang si Mushroom SVM, si KNN ini kan juga melakukan perhitungan jarak lebih tepatnya kalau KNN ini tuh. Melakukan perhitungan jarak, jadi dilakukan standard scaler dulu, sama dengan yang SVM tadi. Kemudian nanti hasil standar scaling-nya itu seperti ini, bisa dilihat. Kemudian nanti kita bagi data test-nya setelah dilakukan standard scaling dengan rasio yang hampir sama, 0,7 untuk data train dan 0,3 untuk data testing. Kemudian di sini hampir sama, kita import library yang kita perlukan untuk membuat modelnya. Nah, di sini ini implementasi K-nya. Jadi pertama base K sama base core ini buat apa? Base K ini untuk sebenarnya untuk apa ya? Untuk mengeprint nanti ya, membantu saya untuk mengeprint kira-kira K berapa itu yang paling bagus hasil akurasi skornya. Nah, base core ini untuk sebagai variabel penyimpan skor yang paling baik dari K1 sampai 20, dari K1 sampai 20 harusnya. Nah, K1 sampai 20. Begitu. Nah, ini range-nya dari 1 sampai 20. Jadi kita lakukan looping untuk K dari 1 sampai 20. Dia akan melakukan akan menyiapkan modelnya itu dari K1 sampai 20. Nah, kemudian untuk setiap model yang dibuat dengan K sedemikian rupa, kita latih modelnya, kemudian kita hitung akurasinya itu menggunakan cross validation score di sini untuk data training dan juga untuk data testing. Nah, pada yang bagian ini kita membandingkan untuk setiap model dari 1 sampai 20 itu mana yang paling baik, itu ditentukan di sini nanti. Akan disimpan variabelnya kemudian di base K dan juga di base core. Ini hasil model dari iterasi 1 sampai 20 ya seperti itu, nanti akan dibahas lagi di slide selanjutnya. Ini nanti akan di-print juga, nanti akan kelihatan kok di implementasinya yang mana yang paling baik lah gitu. Nah, itu untuk KNN. Kemudian ini untuk yang ANN atau Artificial Neural Network. Yang terakhir, metode yang terakhir juga. Jadi kalau tadi kalau variasi KNN itu dari variasi K-nya, kalau variasi ANN itu kita menambahkan variasinya itu berdasarkan fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, itu ada 3, ReLU, Tanha, dan juga linear. Nah, itu bagaimana implementasinya nanti akan dijelaskan. Ini hampir sama, cuma kita tidak menggunakan yang tadi 3 kode paling atas ini untuk mengambil dataset dari Kaggle-nya. Jadi kita langsung saja masukkan Mushroom CSV ke sini. Bukan perubahan yang bukan perubahan yang krusial. Tapi ya sedikit beda, takut nanti bingung juga kenapa di sini cuma 2. Ya itu sebenarnya artinya buat nge-load datanya aja sih kalau yang di sini. Kita nggak perlu download lagi, nggak perlu unzip, nggak perlu remove, langsung siapin aja Mushroom CSV-nya kalau emang udah ada. Ini untuk lihat shape-nya, kemudian kita lihat kolomnya kolom datanya. Ini infonya lagi kayak tadi. Nah, ini untuk menentukan value count-nya ada 4.208, P-nya 3.916. Ini untuk describe datasetnya, melihat jumlah nulnya ternyata nggak ada,
end unique-nya itu satu lagi kayak tadi, jadi makanya di drop sama seperti sebelumnya. Ini untuk memastikan drop-nya. Ini seperti yang sudah dijelaskan di KNN juga untuk melakukan label encoder kepada masing-masing kategori yang tadinya sebelumnya itu masih dalam bentuk string, kita ubah menjadi dalam bentuk angka supaya bisa diproses nantinya. Ini untuk penjalanan fungsinya, kemudian ini hasil kategori, hasil perubahan atau perubahan label atau transformasi datanya dari yang sebelumnya objek string menjadi angka. Kemudian kita bisa lihat di sini ada pre-processing-nya. Ya, sebenarnya ini dua masih pre-processing juga, cuma ini kan masih yang general tadi ya, sama seperti sebelumnya. Kalau ini yang lebih terkhusus buat ANN-nya lah, bisa dibilang. Ini untuk membagi X-nya itu menjadi dataset training dan dataset test, kemudian Y-nya ini untuk menyimpan fitur kelasnya, kemudian ini untuk melihat shape-nya lagi. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, karena SVM, KNN, dan ANN itu menggunakan fungsi aritmatik yang eksplisit ya, kayak SVM itu kan tadi ada linear fungsi kernelnya, kalau KNN kan juga ada penghitungan jaraknya, ANN itu juga, kalau ANN itu kan, kalau ANN itu kan ada fungsi aktivasinya, makanya lebih baik datanya dilakukan scaling terlebih dahulu, standard scaler. Hasil akhir standard scaler seperti ini, kemudian kita bagi dataset train-nya menjadi 0,3 untuk si test dan 0,7 untuk dataset train. Nah, ini udah fokus masuk ke mulai ANN atau fokusnya mengimplementasikan modelnya itu, solusi modelnya itu menggunakan metode ANN. Oke, ini kita menggunakan 3 library, ada sequential, dense, sequentialnya ini ya di sini seperti dijelaskan sequential, kemudian dense itu untuk layer-nya, sequential itu untuk kayak apa ya? Kayak pembungkus dari layer-layer yang ada dalam sebuah ANN nantinya. Kemudian keras classifier ini di sini untuk membentuk modelnya. Jadi kita menggunakan fungsi build classifier dengan relu ini fungsi aktivasinya. Nah, fungsi aktivasinya ini itu bisa kita setting atau kita ubah-ubah nanti sesuai dengan keperluan yang kita inginkan, itu di activation. Relu. Nah, relu ini berarti kita untuk masing-masing layer dia menggunakan relu. Namun dengan catatan untuk setiap output layer di sini digunakan sigmoid. Itu sudah kesepakatan dengan teman-teman saya. Jadi kita sepakat untuk menggunakan sigmoid di outputnya. Di situ sama juga untuk relu, kemudian untuk tanha dan juga linear hampir sama semua. Nah, untuk batch-nya, untuk masing-masing epoch, satu epoch itu berisi 10 batch, dan juga epoch-nya itu dilakukan 70 kali untuk melatih modelnya, seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat, ini kita akan menge-feed atau menge-train model CLF relu ini dengan data train-nya. Seperti ini hasilnya. Nah, ini sudah selesai di-train, kemudian nanti kita hitung akurasinya. Di sini, akurasi pertama ini menggunakan relu dengan cross validation-nya itu dengan K-nya itu 5. Jadi kita bagi dataset train itu menjadi 5 bagian, kemudian nanti akan dilakukan cross validation. Ini looping-nya agak lama sebenarnya, jadi agak banyak yang harus di-scroll. Ya, nanti bisa dilihat juga hasilnya bagaimana untuk dataset train-nya. Kemudian setelah dataset train-nya itu kita buat ke dataset testing. Perlakuannya juga sama, kayak cross-val-nya itu kita bikin 5, kemudian menggunakan cross validation scores itu sudah pasti. Jadi bisa kita nanti ini melakukan perulangan 5 kali lagi cross-val-nya. Nanti hasil akhirnya bisa dilihat juga di slide hasil implementasi. Kemudian ini tanha function, ini hampir sama dengan penjelasan yang sebelumnya, cuma perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan, kita menggunakan activation ini kita set menjadi tanha di sini. Kemudian perlakuan juga sama, batch size-nya itu 10 dengan epoch-nya itu dengan epoch-nya itu berjumlah 70. Nah, ini untuk melatih modelnya di sini CLF tanha fit extrain train melatih model. Kemudian kita hitung akurasinya itu setelah modelnya dilatih menggunakan cross validation sebanyak 5 kali. Nanti di sini bisa dilihat, terus ke bawah ya. Nanti ini hasil akhirnya juga akan dijelaskan di slide. Pokoknya hasil akhir nanti itu mengenai berapa sih akurasi skornya itu nanti akan dijelaskan di slide atau slide bab selanjutnya lah, hasil implementasi. Ini untuk akurasinya si model tanha hampir sama juga cross validation sebanyak 5.
Nanti akan di training sebanyak 5 kali key-nya. Nah, terus yang terakhir ini adalah linear, fungsi aktivasinya. Di sini perbedaannya fungsi aktivasi linear. Base size-nya juga sama, 10, dengan epochnya itu sebanyak 70. Kemudian pertama-tama kita lakukan training model dulu. Setelah modelnya di training, kita hitung akurasinya. Akurasinya yang pertama itu menggunakan dataset train-nya. Seberapa besar akurasinya dari hasil pelatihan ini dengan yang sebenarnya gitu, menggunakan cross validation score-nya. Kemudian di sini kita testing lagi menggunakan dataset train yang terakhir. Seperti itu. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai implementasi. Mungkin untuk share screen selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada teman saya. Terima kasih. Oke, baik Ardo, terima kasih atas penjelasan implementasinya. Selanjutnya di sini adalah penjelasan dari hasil uji coba dan analisanya. Nah, skenario uji coba, data yang digunakan pada uji coba terdiri dari 22 fitur dengan rasio pembagiannya 0,7 untuk data training dan 0,3 untuk data tesnya. Uji coba dimulai pertama-tama dengan melakukan pembersihan dan reduksi dataset dari data-data yang dapat merusak model, solusi maupun dapat data yang tidak diperlukan. Setelah dataset dibersihkan, kemudian dataset ditransformasikan ke dalam bentuk yang diinginkan. Transformasi itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan label encoder ataupun get dummies sesuai dengan format yang diperlukan. Beberapa metode yang menggunakan fungsi-fungsi aritmatik secara eksplisit di dalamnya lebih baik melakukan standard scaling pada terlebih dahulu sebelum dataset tersebut benar-benar digunakan untuk mempermudah proses perhitungan aritmatikanya. Setelah semua pre-processing telah dijalankan, maka dataset siap diaplikasikan ke dalam model solusi untuk melatih dan mengetes model tersebut. Pada masing-masing metode, 4 metode yang telah disebutkan, digunakan juga variasi-variasi lain dalam setiap metode sebagai variabel pembanding untuk metode tersebut. Berikut adalah variasi yang digunakan untuk setiap metode. Untuk decision tree itu menggunakan metode kriterion yang digunakan, yaitu adalah Gini index dan gain information. Untuk SVM digunakan RBF kernel dan linear kernel. Untuk KNN dia digunakan dengan jumlah variabel K yang digunakan 1 sampai 20. Sedangkan untuk ANN, fungsi aktivasi node yang digunakan pada setiap layer yaitu adalah relu, tanha, dan linear. Setelah model-model berhasil dilatih, model solusi tersebut kemudian diuji coba menggunakan dataset training dan testing yang telah disediakan dengan metode cross validation untuk mencari tahu skor akurasi yang diperoleh dari masing-masing model solusi. Nah, berikut adalah hasil skenario uji coba daripada Gini split pada metode decision tree. Nah, pada Gini split ini kita mendapatkan akurasi trennya itu sebesar 99,96478887% dan juga untuk akurasi tesnya yaitu 99,876885%. Sedangkan untuk entropi gainnya, untuk akurasi trennya kita dapatkan 99,96478%, sedangkan untuk akurasi tesnya kita dapatkan 99,876880%. Berikutnya pada metode SVM. Nah, pada metode SVM ini untuk fungsi kernel pada RBF, kita dapatkan akurasi data trennya itu sejumlah 100%, sedangkan untuk akurasi data tesnya itu sejumlah 99,836065%. Sedangkan pada linear kernelnya, untuk akurasi data trennya itu kita dapatkan 94,917139%. Untuk akurasi data tesnya kita peroleh 95,3646360%. Nah, untuk KNN-nya ini terdapat jumlah total ada 20 hasil untuk data
data tes trainnya, data tes train data dan tes datanya dengan hasil yang bervariasi, dimulai dari hasil pertama sebagai contoh yaitu 99,9824253 pada training data. Kemudian kita peroleh 100% akurasi pada tes data untuk iterasi yang pertamanya hingga iterasi yang ke-20 kita peroleh 99,56032333% pada training data dan 98,236690% pada tes data. Selanjutnya pada ANN atau Artificial Neural Network. Untuk pada metode ReLU kita dapatkan akurasinya itu sejumlah 79,77152888% pada akurasi data train. Sedangkan untuk akurasi data tesnya kita peroleh 99,34342003%. Untuk tanhannya kita peroleh 97,09800263% untuk akurasi data train. Sedangkan untuk akurasi data tesnya kita peroleh 96,514289%. Sedangkan untuk linearnya kita peroleh 95,63804551% untuk akurasi data train. Sedangkan untuk akurasi data tesnya kita peroleh 97,99054227%. Terakhir untuk kesimpulannya yaitu metode decision tree SVM, KNN, dan ANN adalah metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada sebuah dataset. Pada metode decision tree, jenis perhitungan yang digunakan yaitu Gini split atau gain information dapat memengaruhi susunan pohon klasifikasi yang terbentuk, membatasi kedalaman tree, hingga tingkatan tertentu juga dapat mempengaruhi keakuratan model dalam melakukan klasifikasi. Semakin dalam tree-nya, model yang dihasilkan juga akan semakin baik. Namun perlu diperhatikan bahwa jika dataset yang digunakan sangatlah besar, membatasi kedalaman tree dapat dijadikan solusi untuk mempercepat penyusunan pohon klasifikasi milik model. Pada metode SVM, pemilihan fungsi kernel merupakan salah satu tahap yang krusial. Semakin kompleks fungsi kernelnya, semakin bagus juga skor model yang didapatkan. Namun, fungsi kernel yang kompleks juga memerlukan lebih banyak waktu untuk memproses datanya. Pada metode KNN, jumlah K yang dipilih dapat mempengaruhi tingkat akurasi dari model solusi yang dipilih. Oleh sebab itu, pemilihan nilai K yang tepat adalah salah satu persoalan yang harus dipikirkan dengan matang apabila ingin menggunakan metode ini. Beda kasus persoalan, beda juga nilai K yang optimal. Pada metode ANN, pemilihan fungsi aktivasi, jumlah hidden layer, dan jumlah epoch dapat berpengaruh pada performa nilai skor yang didapatkan. Kombinasi yang tepat dari ketiga hal tersebut menghasilkan performa terbaik, baik dari sisi akurasi data training maupun data tes. Baik, sekian dari penjelasan yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.